Halo, saya Dr. Edward, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas bagaimana cara gerakan-gerakan stretching untuk kasus-kasus saraf kejepit di leher. Banyak yang suka nanya saya, kalau saraf kejepit di leher ini gerakannya harus seperti gimana sih? Memang agak sulit karena saraf kejepit itu bisa macam-macam jenisnya. Biasanya paling sering itu yang terjadi adalah HNP atau penjepitan saraf dikarenakan penonjolan dari bantalan di tulang belakang. Atau bisa juga dikarenakan oleh hal lain, misalkan pengapuran pada tulang belakangnya atau ada pergeseran pada tulang belakangnya. Dan ini sebenarnya membutuhkan gerakan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan sama semua pasien ya. Kalau gerakan-gerakan ini tidak cocok untuk kamu, jangan dipaksakan. Mungkin ada gerakan-gerakan lain yang bisa lebih cocok. Baiknya dikonsultasikan dulu ke profesionalnya. Nah, saraf kejepit ini biasanya gejalanya itu adalah sakit. Sakit pada area leher, pundak, atau belikat yang bisa menjalar juga ke lengan. Misalkan anggap aja ke lengan kanan. Nah, ini bisa sampai ke area lengan atas atau bahkan sampai ke jari-jari. Dan ini yang bisa terasakan itu bisa antara kesemutan atau seperti listrik nyetrum, atau bisa juga kebas atau mati rasa, atau ngilu-ngilu aja. Rasanya ngilu di dalam, tapi kalau ditekan-tekan, dipencet-pencet itu tidak ada rasa sakit. Dan biasanya ini dipicu pada gerakan-gerakan tertentu. Misalkan gerakan seperti mendongak ke atas atau misalkan menunduk ke bawah. Selain itu biasanya sering juga dirasakan kalau pada saat tiduran, malah pada saat rebahan, pada saat lagi tidur itu bisa tiba-tiba sakit sekali. Sakit ini dikarenakan karena tadi penjepitan sarafnya. Dari penjepitan saraf itu dia menimbulkan respon nyeri terhadap penjalaran dari saraf tersebut. Jadi tergantung di level mana dia terjepit, itu menunjukkan nyerinya itu di bagian mana. Nah, jadi pada prinsipnya kalau ada saraf yang kejepit, kita tujuannya adalah untuk gimana caranya supaya saraf itu jadi tidak terjepit. Yang tadinya dia menekan, kita harapkan dia bisa sedikit melonggarkan jaraknya itu supaya dia tidak terjepit. Jadi ini yang kita ingin lakukan dari stretching dan dari latihan yang akan kita lakukan. Ya, jadi untuk latihan yang pertama kita akan lakukan namanya chin tuck exercise. Ya, sebenarnya posisinya bisa lagi tiduran, atau lagi berdiri, atau lagi menghadap tembok. Tapi supaya lebih mudah, saya akan menunjukkan saat lagi tiduran ya. Jadi posisi yang akan kita ambil adalah posisi rebahan, terlentang menghadap ke atas. Ambil posisi yang nyaman, yang rileks, kalau bisa tidak sakit dalam posisi ini. Jadi posisinya kita tanpa bantal, kita ada celah di dalam leher kita ini. Kemudian kita anggap aja tekan lehernya ke bawah. Jadi dagu kita masuk ke dalam, ke bawah seperti ini. Kita seperti mendorong sesuatu yang dicelah di leher kita itu. Jadi menekan ke bawah. Tahan selama 5 detik. Kemudian relax. Ingat, bukan nunduk seperti ini. Kepalanya tidak boleh terangkat. Jadi kita menekan ke bawah. Tekan ke bawah. Tahan 5 detik. Kemudian relax. Ingat, gerakan ini bisa memicu nyeri memang. Tapi kalau masih nyeri sedikit atau masih bisa ditahan, coba ditahan dulu. Karena gerakan ini sebenarnya bagus untuk menguatkan otot lehernya dan juga membuka ruangan yang tadi terjepit. Dorong seperti ini, relax. Dan ini bisa dilakukan sebanyak 5 kali dan diulangi 2 set. Kalau bisa dilakukan setiap hari. Ya, untuk mengurangi gejala dari saraf kejepit itu, kita usahakan gimana caranya kita bisa membuka celah saraf yang di tulang belakang kita itu. Jadi misalkan gejalanya adalah kita menjalar nyerinya itu ke sisi kanan. Itu kita ingin membuka celah yang di sisi kanan tadi. Dengan cara kita bisa coba stretching ke arah berlawanan.
kita coba buka rongga yang di sebelah kanan tadi, tulang belakangnya, dengan menjauhi ke arah sana kepalanya. Rasakan tarikan, pasti ada rasa ketarik di sini, rasa ototnya. Tapi nggak apa-apa, selama tidak terlalu sakit, coba ditahan di sini. Kemudian coba untuk lihat ke bawah. Jadi putar rotasi kepalanya ke arah kiri bawah. Di sini akan terasa ketarik, dan harapannya penjepitan saraf yang di sebelah kanan tadi bisa sedikit terbuka. Dan ini tahan di posisi ini selama 30 detik. Kemudian balik lagi, relax. Kemudian kita ulangi lagi tadi dengan cara miring kepalanya ke samping, kemudian putar ke bawah. Gerakan ini mungkin bisa membuka dari saraf kejepit tadi. Tapi memang kalau terlalu sakit atau sudah terlalu radang teriritasi, itu jangan dipaksa. Oke, gerakannya simple ya. Itu bisa diulangi sampai 5 kali dan dilakukan setiap hari. Sumber masalah dari saraf kejepit di leher itu bisa jadi karena ada kelemahan atau ketidakstabilan dari otot-otot leher. Dan ini kita harus latih otot-otot lehernya. Karena biasanya kita lupa atau kita tidak ingat untuk melatih atau menguatkan otot leher. Caranya adalah mudah, kita hanya membutuhkan tangan kita. Jadi kita ingin menguatkan leher kita dengan gerakan ke segala arah. Ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, dan juga untuk rotasinya. Muter ke kiri dan muter ke kanan. Jadi yang pertama ke depan. Yang kita lakukan adalah kita mendorong kepala kita ke belakang dengan tangan kita seperti ini. Dengan force atau tenaga yang cukup untuk merasa dia mulai kontraksi semua ototnya. Jadi target kita adalah mendorong dengan tangan, tapi kepalanya tidak boleh gerak. Jadi mendorong seperti ini, kepalanya menahan, ini kita tahan selama 5 detik, kemudian relax. Ini untuk menguatkan otot-otot lehernya. Dan ini kita bisa lakukan bergantian ke segala arah, diulangi 3-5 kali. Saya tunjukkan. Jadi yang pertama adalah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang belakang bisa pakai 2 tangan atau 1 tangan, dorong ke depan, tahan, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke samping, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke samping, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita pengen muter, rotasi ke kiri atau ke kanan. Tapi kita tahan pakai tangan kita. Dorong, 1, 2, 3, 4, 5. Rotasi ke sana, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu kita bisa ulangi 3-5 set. Itu untuk latihan penguatan isometrik dari leher. Gerakan selanjutnya adalah kita ingin melakukan stretching leher. Stretching leher ini kita akan menggunakan bantuan handuk. Handuk ini kita akan lakukan, kita letakkan di belakang leher kita seperti ini untuk membuat suatu traksi atau tarikan terhadap lehernya. Jadi memang pada kasus saraf kejepit itu biasanya ketika kita menengok ke atas itu bisa terasa nyeri. Tapi dengan tambahan handuk ini, harapannya itu bisa memperbaiki nyerinya atau bahkan bisa menghilangkan nyerinya. Jadi yang akan kita lakukan adalah seperti ini, taruh di bawah leher, kalau bisa sebawah mungkin, yang di tempat tonjolan tulang belakangnya. Kemudian kita tarik ke depan dengan tenaga yang cukup. Kemudian kita latihan untuk stretching ke atas lehernya. Tarik seperti ini. Tahan selama 10 detik. Ini dirasakan stretching di area lehernya. Kemudian relax, maju ke depan. Lihat ke depan lagi. Kita bisa ulangi lagi ke atas. Tetap memberikan tarikan pada handuknya. Nah, kalau memang terasa nyeri sekali ketika melakukan gerakan ini, jangan diteruskan.
berarti mungkin gerakan ini tidak cocok untuk kasus leher kamu. Jadi stretching ini bisa dilakukan terus ke atas, lihat ke atas sejauh mungkin bisa dilihat. Tahan 10 detik, relax. Ingat, dengan menahan dengan handuk ini harapannya bisa membantu untuk stretching ke atas tadi. Ya, tadi adalah gerakan-gerakan stretching untuk mengurangi gejala-gejala saraf kejepit di leher. Nah, gerakannya sederhana, tapi memang mungkin tidak cocok untuk semua kasus saraf kejepit di leher, karena memang macam-macam kasusnya. Jadi dicoba saja. Kalau memang sakit atau malah tambah sakit, jangan dipaksa, jangan diteruskan. Coba tanya ke dokter kamu, gerakan apa yang aman. Sekian tips yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang kena saraf kejepit di leher. Atau mungkin memang yang menonton punya teman yang punya saraf kejepit di leher, bisa dikirimin video ini ke mereka, siapa tahu bisa membantu mereka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terhadap channel ini. Semoga bermanfaat. Dan saya Dr. Edward. See you on the next one.